Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang, pagi, maupun malam, dimanapun rekan-rekan mahasiswa melihat video ini, eh, pada kesempatan di pertemuan tiga ini, saya akan sharing mengenai tema di mata kuliah keamanan dan penjagaan informasi dengan temanya serangan cyber. Di mana nanti rekan-rekan mahasiswa di sini kita akan mengulas maupun menjabarkan mengenai beberapa jenis virus, malware maupun serangan-serangan cyber ya yang sering terjadi pada dunia maya. Yang baik kita sadari maupun kita tidak sadari. Oleh karena itu, saya harapkan teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa semuanya menyimak video yang saya buat ini ya biar nanti kita akan bisa diskusi melalui platform WhatsApp grup maupun area diskusi di laman e-learning.bsi.ac.id. Dan dalam mengawali pembahasan serangan cyber pada pertemuan tiga ini, kita harus melihat dulu terlebih dahulu yaitu fokus materi yang akan kita ulas. Yang pertama, bagaimana nanti kita mempelajari dan menganalisa serangan cyber yang terjadi. Yang kedua, mempelajari jenis dan gejala malware. Ini malware itu bisa dikatakan software malfunction yang sering dikirimkan oleh baik hacker maupun cracker eh, dengan berbagai cara sehingga dia membuat jenis-jenis berdasarkan cara tersebut atau cara serangan tersebut dilakukan. Ya. Nanti kita akan breakdown jenis-jenisnya itu apa saja. Ketiga, poin ketiga, mempelajari bagaimana serangan kombinasi dilakukan dan pengurangan dampak yang ditimbulkan oleh serangan cyber tersebut. Jadi, tiga poin ini kita akan fokuskan untuk pembahasan selama kurang lebih uh, uh, 30 menit ke depan. Jika kiranya pembahasannya kurang, kita akan lanjutkan pembuatan video ini dengan durasi sesuai dengan jadwal mata kuliah kita. Baik, rekan-rekan semua, kita masuk ke dalam poin serangan, konsep, dan teknik dalam dunia cyber. Meski sebuah sistem informasi yang sudah dirancang memiliki pengamanan yang baik, dalam operasi masalah keamanan harus selalu dimonitoring. Kenapa? Karena yang pertama, beberapa sistem informasi masih ditemukan lubang keamanan atau security hole ya yang baru di dalam hal ini. Karena eh, para maupun jenisnya itu memang concern dalam hal mencari security hole yang terdapat pada sistem-sistem yang dibuat di dunia maya, baik itu skala government, skala perusahaan swasta, maupun individu. Ya, jadi memang mereka concern itu. Yang pertemuan sebelumnya kita sudah bahas. Hacker itu ada beberapa jenis. Gitu ya. Jadi tidak semua hacker bisa dikatakan dia eh,
berbuat kejahatan. Ada juga namanya white hacker, di mana dia memang mempunyai keahlian dan dia uji dalam melihat celah-celah security hole yang ada pada sebuah sistem yang dia lirik. Tapi niatannya adalah untuk memberitahu pihak sistem tersebut untuk memperbaiki celah-celah dari lubang keamanan yang dimiliki oleh sistem yang dia coba apa coba masuki. Nah, kedua, teman-teman, mengenai isu keamanan dalam uh, sebuah sistem itu juga bisa terjadi akibat kesalahan konfigurasi. Berarti ini masalahnya ada di pihak internal, baik itu di pihak developer, membuat dari software sistemnya, ataupun itu terjadi akibat penggunaan pihak ketiga. Ya. Dimana kalau pihak ketiga itu kan antara sistem dengan pihak ketiga, itu biasanya harus dikonfigurasi. Nah, jika ada konfigurasi yang tidak tepat, itu mengakibatkan adanya celah atau security hole-nya itu ada. Ketiga, penambahan perangkat baru. Nah, itu juga ada risiko. Karena balik lagi ke poin 2, dibutuhkan adanya konfigurasi. Pada saat kita menambahkan perangkat baru, baik itu hardware, berarti secara fisik alat-alat yang dipasang ke dalam sistem, misalnya kita menambahkan peripheral baru pada PC yang di situ terdapat sistem servernya, atau berupa software. Jadi perangkat baru yang diinstal dalam bentuk perangkat lunak atau software itu kan juga harus dikonfigurasikan di dalam PC tersebut. Nah, yang menyebabkan menurunnya tingkat security atau berubahnya metode untuk mengoperasikan sebuah sistem. Nah, jadi 3 poin penyebab, gitu ya, penyebab perangkat pengamanan ini menjadi isu ya, yang harus diperhatikan oleh pembangun sistem informasi itu bisa kita apa namanya kita kerucutkan, harus dilihat dari sisi security hole atau vulnerability ya, terus uh, menghindari kesalahan dalam konfigurasi, baik ini konfigurasi antar perangkat atau antar software ya, terutama dalam penambahan perangkat baru di sisi software maupun hardware. Itu juga perlu harus disesuaikan dengan pertama bisnis prosesnya, kedua tingkat apa namanya sumber daya keamanan yang dimiliki. Nah, sumber lubang keamanan ini antara lain bisa jadi karena salah desain atau desain flow. Dari awal dalam hal pembuatan sistem informasi tersebut, itu kan sebelum kita buat, kita juga ada back end-nya. Bukan back end dalam arti yang back end dari administrator,
dari sistem tersebut, bukan, tapi di dalamnya lagi, rangka dalam pembuatan sistem tersebut. Ya, mungkin kalau teman-teman sudah belajar di beberapa mata kuliah untuk membangun sebuah software atau sistem informasi, biasanya nanti diminta untuk membuatkan apa mockupnya dulu, kan? Ya, baik menggunakan UML, ya kan, dalam hal ini bisa berupa use case, ya, terus untuk database-nya itu IRD. Nah, itu harus dilihat dari sisi pembuatan draft tersebut itu apakah sudah baik atau belum. Biasanya celah-celah lubang keamanan itu bisa dilihat dari situ, ya, desain flow-nya. Artinya begini, kalau teman-teman belajar UI UX kan itu ada dari sisi desainnya. Desain itu biasanya langkah-langkah dalam desain UI UX itu kan, saya klik tombol ini akan menampilkan apa, klik tombol B itu akan menampilkan apa. Nah, celah-celah desain tersebut itu kan berdasarkan draft yang kita buat di UML misalnya seperti itu, ataupun dari blueprint yang lain, tergantung pendekatan kita dalam membangun sebuah sistem informasi. Nah, desain itu harus dicermati gitu, jangan sampai ada salah salah langkah dalam pembuatannya, sehingga nanti pada saat dia desain maupun dia bangun proyek tersebut dengan bahasa pemrograman yang disesuaikan oleh kebijakan perusahaan, itu tidak menimbulkan celah keamanan. Jadi itu mengenai desain, ada kesalahan desain plan. Ya. Terus kedua itu ada salah implementasi. Ya, implementasinya maksudnya eh, misalnya kita membuat sistem informasi ini dikhususkan untuk eh, digunakan dengan sistem client server. Ya, client servernya ini sebatas internal saja. Ya. Nah, kalau itu sistemnya sistem internal, biasanya kita menggunakan uh, broadband-nya itu ya menggunakan intranet, ya teman-teman. Ya. Nah, tapi dilakukan dengan menggunakan broadband-nya atau ISP-nya internet. Nah, ini menjadi sebuah risiko karena bisa diakses di mana saja oleh perangkat kita yang penting terhubung oleh internet, baik wifi ataupun paket data. Ya. Sedangkan kalau intranet itu kita kan bisa untuk internal saja. Jadi digunakan jika gitu, hanya melalui jaringan yang melalui broadband intranet tersebut, tidak bisa di luar kota, itu tidak bisa. Dan kecuali di luar kota tersebut ada jaringan internet khusus. Biasanya kalau internet itu dari gedung ke gedung. Ya. Walaupun dia pakai akses point, tapi ruang lingkupnya hanya satu gedung itu saja. Ya. Dan tidak bisa langsung diakses oleh paket data kalau tidak melalui uh, akses point yang ada di ruang private. Itu salah satunya. Adalah beberapa implementasi yang salah, misalnya. Kebalikannya, misalnya, dia membuat sistem informasi khusus untuk di perangkat itu saja, misalnya di PC itu saja. Jadi bukan client server, walaupun dia berbasis web base misalnya. Tapi karena tahunya itu web base, ya, lalu dibuatkanlah dengan posisi bisa akses internet.
sehingga software tersebut kan tidak diperuntukkan publik, ya. Dan beberapa jenis yang lainnya bisa teman-teman lihat. Lalu sumber lubang keamanan yang lainnya itu salah konfigurasi. Keempat, bisa jadi karena salah penggunaan, ya, dari keterbatasannya, apa namanya, keterbatasan dari dalam Pak Johan kalau nggak salah. Pak Johan kalau nggak salah. Cara penggunaan, mungkin dari keterbatasan eh, apa namanya, pengetahuan karyawan yang menggunakan sistem tersebut, atau dari pihak-pihak lain yang tidak diperuntukkan secara hak akses. Kita lihat cari kerentanan keamanan security setiap sistem informasi, mungkin ada saja vulnerability.
di mana kerentanan keamanan atau vulnerability itu adalah segala jenis kejahatan perangkat keras atau perangkat lunak. Jadi memang pernah dengar istilahnya software korup, software crash atau software bug, bug. Nah itu eh, contoh lain dari vulnerabilities dari ada eksploitasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan program yang ditulis untuk memanfaatkan. Emang ini batik ya? Oh, batik ya? Ting tidak seperti mati lampu. Kenapa? Sini aja lagi. Aku bikin video pembelajaran kayak ogah-ogah. No, ogah. Buat ini e-learning, e-learning. Ya, aku bikin dari mana? Oh, aku nggak nyari. Oh iya kemarin ya, kemarin ya, hari apa? Kemarin hari Minggu kan? Oke. Kemarin apaan, Bu Jan? Waktu Mei boleh. Oh boleh. Ada dua. Bantu Medi. Kue ini loh. Bu Pesmika. Oh, nyetaknya pakai apa? Oh kan wajib lengkap ya. Tapi wajib di sana. Ah, Tadi saya mau beli pentol buat temenin catering. Saya mau di ini bikin sendiri. Ambil bahan ya. Iya. Pakai daun kan.
Miss Un. Dan, eh, kita udah lama nggak berjumpa, Miss Un. Hmm? Dari Dari Bu Sipa. Oke, jadi nanti ke depannya kalau akan mau melihat fenomena dari penyerangan cyber atau serangan cyber yang dilakukan oleh hacker atau sejenisnya dalam melihat kerentanan yang terjadi pada sebuah sistem atau vulnerability sebuah sistem itu kita sebut sebagai eksploitasi. Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh pengguna dalam hal melakukan eksploitasi terhadap kerentanan yang terjadi itu disebut dengan attack atau serangan. Nah, biasanya tujuan dari serangan itu adalah untuk memperoleh akses ke sebuah sistem ataupun dia memang sengaja ingin melihat data yang disimpan oleh sistem. Dalam hal ini uh, database dari sebuah sistem mereka dapati. Karena di dalam database, kalau teman-teman ingat dalam mata kuliah perencanaan basis data, itu kan ada beberapa data, data master, ataupun data transaksi. Data master itu meliputi biasanya ada data member, data biaya data, ya, atau dan lain sebagainya. Tergantung nanti skala dari tabel biodata tersebut, tergantung karena skalanya ada yang hanya formalitas ataupun yang lebih apa namanya detail. Misalnya biasanya ada upload KTP, upload dokumen penting yang lainnya, dan beberapa ada yang memang melihat celah-celah tersebut untuk ambil data tersebut yang ada pada simulasi ataupun sumber daya tertentu. Nah, untuk software vulnerability atau kerentanan dari software, kerentanan perangkat lunak biasanya ditimbulkan oleh kesalahan dari informasi atau kode aplikasi. Microsoft atau Apple dan browser lainnya website ya, yang pembaruan hardware setiap tahun. Di mana kita bisa apakah benar-benar dari sebuah operating system itu berbeda, terutama yang pengguna Windows 11 ya, tahu sering kita diminta untuk update ya kan, update ada di fitur update itu adalah dia merilis patch baru. Selain untuk menambah fitur, terutama dia apa namanya memberikan daftar list kepada sistem tersebut setelah dari update update antivirus kayak gitu kan, yang pada Windows ada apa antivirusnya ya sering dia, ataupun ada salah-salah vulnerabilities oleh di sistem 32 nya Windows tersebut. Jadi nanti ada patch updatean.
Nah, ini contoh 2015 itu peletakan besar yang disebut dengan Cisco Now ditemukan oleh Cisco BIOS ya, atau software Cisco. Ini keterangannya memungkinkan penyerangan untuk mengendalikan router. Jadi langsung bisa mengendalikan perangkat dari Cisco tersebut. Router ini kan alat untuk melihat dari broadband ke jaringan lokal ya, misalnya dari BSP internet ataupun intranet, itu dihubungkan langsung ke jaringan lokal area network yang ada pada sebuah gedung. Contohnya pada router 802.11.382. Tujuan beberapa perangkat lunak ini adalah agar perangkat lunak tetap baru dan menghindari eksploitasi perangkat. Teman-teman juga kalau menggunakan Android itu kan selling point yang dilakukan beberapa brand, brand Korea atau brand China, itu suka menyematkan di selling point adalah update software berapa tahun, terus ada update apa namanya keamanan berapa tahun. Nah, itu untuk sih bentuk tanggung jawab maintenance dari sebuah terhadap software yang disematkan pada perangkat handphone yang mereka buat. Beberapa perusahaan untuk tim pengujian yang khusus mencari, menemukan dan stampas pada kerentanan sebelum dapat dieksploitasi. Ya, jadi dari internal dari sebuah perusahaan biasanya yang dijadikan sebagai pihak seperti white paper. Project Zero Gugus Tugas. Nah, itu kan dari sisi software vulnerability, ada juga dari sisi hardware vulnerability atau kerentanan dari hardware. Ya, kerentanan perangkat keras seringkali ditimbulkan oleh kecacatan desain perangkat keras. Dari RAM misalnya, pada dasarnya adalah kapasitor dipasangkan sangat berdekatan. Ternyata karena berdekatan tersebut, beban konstan yang ditetapkan ke salah satu kapasitor dapat mempengaruhi kapasitor yang lain di dekatnya. Jadi seperti halnya kayak induksi lah, ada short itu tanpa diketahui. Berdasarkan ketentuan desain itu, sebuah eksploitasi yang disebutkan Rowham dibuat dengan berulang kali menimpa memori di alamat yang sama. Eksploitasi Rowham memungkinkan dapat data diambil dari sel memori alamat terdekat tersebut. Ini melakukan kategori penentangan keamanan. Itu buffer overflow. Nah, apa itu buffer flow? Nah, buffer flow itu bisa dikatakan atau dalam artikan luapan, ya, luapan buffer. Apa itu? Yaitu pelemahan keamanan dalam program
Yang terjadi ketika suatu program mencoba menulis lebih banyak data ke dalam sebuah buffer atau bisa dikatakan buffer itu penyimpanan sementara. Jadi lebih banyak data ke dalam sebuah buffer daripada kapasitas yang disediakan. Coba kita bayangkan buffer seperti gelas hanya bisa menampung air sebanyak kurang lebih berapa sih 200 ml ya. Kalau kamu menuangkannya 300 ml, maka 100 ml kan biasanya akan tumpah keluar ya kan, luber bahasanya. Nah pada komputer itu tumpahan data inilah yang bisa merusak bagian memori lainnya, menyebabkan crash atau bahkan dimanfaatkan untuk menjalankan kode berbahaya. Buffer adalah area memori dalam sebuah aplikasi dengan mengubah data melalui batas buffer. Aplikasi akan mengakses memori, dialokasi, dan proses lainnya. Hal ini dapat memicu perubahan sistem, perubahan data, atau meningkatkan hak istimewa. Ada input tidak validasi. Program biasanya bekerja dengan input data. Ya, biasanya kan kita kalau membuat software itu di sistem informasi yang kita bangun itu kan intinya adalah proses DML dalam rancangan basis data. Masih ingat ya, data manipulation language, di mana data manipulation language itu ada proses query, di mana untuk menambahkan atau menyisipkan data ke dalam database melalui program aplikasi interface yang kita buat dengan perintah install, mengambil data select, merubah update, jadi query tersebut yang dilakukan program biasanya bekerja dengan data, ya kan? Data yang masuk ke program dapat berisi konten berbahaya yang dirancang untuk memaksa program karya tidak bisa. Jadi dalam proses input input itu tidak data yang dimasukkan itu yang berbahaya karena tidak ada validasi. Ya, contoh sederhananya, kalau kita tidak validasi dalam sebuah sistem program aplikasi yang kita buat untuk menginput data nomor telepon itu tidak ada validasi khusus angka yang diinput itu kan bisa saja diketik huruf atau simbol. Nah, itu membuat data kan tidak valid, tidak valid yang masuk ke dalam database. Nah, itu hal sederhana, tapi ada contoh. Kelemahan dalam praktek keamanan sistem dan data sensitif dapat dilindungi melalui teknik seperti autentikasi, otorisasi, dan enkripsi. Pengembang tidak boleh mencoba untuk membuat algoritma keamanan mereka sendiri karena